Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan kita pagi ini bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini merupakan awal dari kebaikan-kebaikan di hari ini. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya. Insyaallah selalu kita berupaya istiqamah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayat. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita masih membicarakan kaitannya dengan azimul Quran, dengan keagungan Al-Quran, sehingga kita harus selalu berupaya ihtiram, memuliakan pada Al-Quran, dari mulai merawatnya, menjaganya, membacanya, itu semua adalah ada keberkahan di dalamnya. Jadi dibacanya mendapat pahala, belajarnya menjadi orang yang terbaik gitu. Jadi belajar membaca Al-Quran saja itu sudah menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajarnya sudah menjadi orang yang terbaik, membacanya jadi ibadah kan itu. Bahkan merawatnya pun juga menjadi keberkahan kan itu. Sehingga ini sebagai kalamullah sebagai kitab yang suci, sehingga tidak boleh di sembarang tempat, bahkan tidak boleh diolok-olok, tidak boleh disepelekan, dan juga tidak boleh didustakan gitu ya. Menistakan, mendustakan Al-Quran dosa besar, bahkan hukuman di dunia pun juga lumayan berat gitu ya. Jadi kalau orang mengolok-olok Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, itu tidak hanya azab dari Allah, tapi juga semua umat Islam protes. Ya, jadi yang suka membaca, nggak suka membaca, yang hafal Al-Quran, nggak hafal Al-Quran, itu kalau ada Al-Quran dilecehkan itu ya semuanya nggak terima kan itu. Kenapa? Ini adalah kalamullah yang suci, yang betul-betul adalah membawa rahmat, keberkahan bagi kita yang memilikinya kan itu. Jadi tidak hanya sebatas kita mengimani, tapi juga memilikinya sebagai kitab kita kan itu. Sehingga ada mukjizat-mukjizat yang terkandung di dalamnya gitu. Al-Quran sendiri sudah dikatakan mukjizat. Bahkan kalau kita merawat, menjaga, menghafal dengan baik, juga itu juga ada mukjizat, ada keberkahan di dalamnya kan itu. Walaupun kita nggak paham gitu, membaca juga masih banyak salah-salah. Kalau kita betul hormat, ihtiram, memuliakan Al-Quran,
ada mukjizat di dalamnya, ada keberkahan di dalamnya kan itu. Al-Quran ini di dalamnya adalah halal haram. Jadi ada hukum gitu. Jadi ada kalimat hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian. Ada haram. Ada kata-kata uhillalakum, dihalalkan bagi kalian. Jadi ada halal, ada haram di dalam Al-Quran gitu. Ada muhkamun mutasyabih, ada hukum-hukum tentang peraturan-peraturan dalam kehidupan kita sebagai yang mencintai Al-Quran, yang mengimani Al-Quran. Termasuk juga ada lafaz-lafaz yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu kalimat-kalimat Al-Quran yang tidak bisa difahami. Itu walaupun tidak tahu artinya, dan memang semua ahli tafsir juga mengatakan wallahu a'lam bimuradi, Allah yang tahu kan itu. Tapi itu dibacanya ibadah, seperti satu huruf saja dalam Al-Quran, sehuruf satu ayat ya, nun, huruf doang gitu ya, tapi itu sudah pahala kan itu. Dan itu dikatakan namanya apa, kalimat-kalimat mutasyabihat. Alif lam mim, ada yang satu huruf nun, ada yang dua huruf apa tuh, hamim, toha, yasin. Ada yang tiga huruf alif lam mim, ada yang empat huruf alif lam mim shad, ada yang lima huruf apa pun, kaf ha ya in shad kan itu. Itu dicari tafsirnya, terjemahnya apa nggak ketemu, tapi dibacanya menjadi ibadah kan itu. Jadi kaf ha ya in shad. Kalaupun kadang-kadang ada yang belum pernah belajar bacanya kahaya aso, ya nggak apa-apa kan itu. Karena nggak ngerti kan itu, belum pernah baca, ini bacanya ha sama mim apa, hamnya apa hama kan itu, nggak ngerti kan itu. Jadi tidak boleh sepelekan. Jadi ada halal haram, ada muhkamun, ayat-ayat tentang hukum, dan ada ayat-ayat tentang yang hanya dibaca saja, nggak tahu artinya, dan semua ahli tafsir juga nggak ngerti, seperti huruf-huruf itu kan. Jadi yasin, shad, qaf, alif lam mim itu ya kalimat Allah kan. Kemudian ada juga tentang kabar gembira di dalamnya. Ada kabar gembira apa tuh? Barang siapa beriman, beramal soleh, maka akan mendapatkan surga Allah. Kabar gembira kan itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dan banyak ayat-ayat tentang kabar gembira di dalamnya. Jadi barang siapa berbuat kebaikan, terus itu semuanya kabar gembira. Dan ada di dalamnya juga nadir, peringatan. Jadi ada peringatan, barang siapa mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, itu ada apa, semacam tangdir, semacam nadir, semacam peringatan. Jadi innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun faulaika ashabun nar. Jadi orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafirnya, maka mereka tidak diterima tebusan-tebusan walaupun apa punya emas sepenuh bumi kan itu nadir kan itu, peringatan sebagai memberikan apa peringatan kepada yang mendengar dan yang membacanya kan itu. Juga di dalamnya ada namanya iddah, petunjuk, arahan, saran kan itu. Jadi ada iddah, ada contoh-contoh di dalamnya. Jadi masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Contoh seperti kal an'am, kayak binatang, contoh kal ankabut. Jadi banyak yang menggambarkan perilaku-perilaku orang yang dusta pada Allah juga maka seperti apa, itu semua dijelaskan kan itu.
Dan di dalamnya ada yang namanya kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Yunus. Berbagai kisah dijelaskan dan termasuk kisah Ashabul Kahfi dan sebagainya. Maka Al-Quran ini perlu kita jaga, kita rawat, dan kita ihtiram, memuliakan Al-Quran itu. Termasuk memuliakannya dengan mendengarkannya ketika Al-Quran itu dikumandangkan, dibacakan. Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Kalau Quran sedang dibacakan maka dengarkanlah. Bahkan ditambah dengan wa ansitu. Tidak hanya mendengarkan tapi betul-betul perhatikan. Tujuannya apa? La'allakum turhamun. Dengan mendengarkan Al-Quran saja sudah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pahala. Jadi kalau kita sudah lelah membaca, gantian mendengarkan gitu. Jadi kita baca sudah istirahatnya apa? Dengan mendengarkan Al-Quran, kan itu. Termasuk juga ihtiram pada Al-Quran itu adalah dengan kita melakukan hal-hal yang mungkin juga ada perintah dalam Al-Quran, seperti dalam bab ini adalah perintah sujud, kan itu. Jadi ketika kita melintasi ayat-ayat tentang perintah sujud, maka kita harus sujud. Jadi di Al-Quran itu ada berapa Rojali? Pak Hilman? Ayat yang ada sujudnya 15 ya. Jadi ada beberapa ayat di Al-Quran yang disunahkan kita sujud, namanya sujud tilawah. Itu bentuk daripada ihtiram, jadi memuliakan Al-Quran. Termasuk ketika ada ini kita diam dengerin, kan itu ihtiram namanya. Jadi walaupun kadang-kadang ya di tempat-tempat acara-acara semacam peringatan Isra Mi'raj, peringatan apa, kadang-kadang kurang diingatkan kepada para hadirin, para jamaah yang hadir, gitu. Jadi begitu acara yang kedua tilawatil Quran akan disampaikan oleh Ustadz Qori nasional, internasional gitu kan. Tapi kadang-kadang begitu disampaikan, dibacakan, sedang dibaca, panitia sibuk, jamaah yang hadir ngerokok, mangan segala macam gitu ya. Padahal harusnya MC itu mohon kepada para jamaah hadirin semuanya, Bapak Ibu, ketika Al-Quran dikumandangkan ya harus mendengarkan dan tidak boleh ada aktivitas lain, kan itu. Kadang-kadang begitu Al-Quran disampaikan, panitia bagiin snack, kan itu. Ya baiklah, jamaahnya ya karena diberi snack ya dimakan, kan itu. Sementara Al-Quran dikumandangkan lagi ngerungokakan, kan itu. Jadi ihtiramnya kepada Al-Quran itu susah, kan itu. Jadi ihtiram kepada yang membaca dan juga kepada yang dibacakan, kan Al-Qurannya itu harus, kan itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang bertentangan itu dihindari, bahkan harus diam, perhatikan, dengarkan itu. Termasuk ketika ada perintah istighfar, kita istighfar. Ada perintah bertasbih, kita bertasbih. Bahkan disunahkan sujud pula, kan itu. Dalam hadis ini dikatakan, bab izdihamin nas idza qara'al imamu as-sajadah. Bab tentang berdesak-desakannya manusia ketika imam membaca surat as-sajadah itu. Jadi baca surat Alif Lam Tanzilul Kitab la raiba fi rabbil alamin, itu as-sajadah gitu. Jadi jamaah itu berdesak-desakan, berebut, kali itu datang, sampai-sampai dikatakan untuk sujud itu susah, sampai sujudnya di pundak atau di punggung orang, saking padatnya jamaah ingin ihtiram ya, melaksanakan sujud tilawah gitu. Jadi orang berebut desak-desakan sampai shaf itu ya rapat, antara shaf pertama shaf kedua itu posisi untuk ruku sujud susah. Sampai-sampai begitu ketemu ayat sajadahnya itu
wahum la yastakbirun, itu ya sujudnya susah sampai hanya sebatas kena punggung orang kan itu. Itu betul-betul bukan ihtiram pada imamnya tapi ihtiram kepada Al-Qur'an kan itu. Sini dikatakan An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-sajdata wa nahnu indahu fayasjudu wa nasjudu ma'ahu fanazdahimu hatta ma yajidu ahaduna li jabati mawdi'an yasjudu alaihi. Jadi hadis dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikatakan bahwa Nabi SAW yaqra'u as-sajdata, membaca surat as-sajdah itu ya. Yang biasa dibaca di sini subuh Jumat membaca surat as-sajdah kan itu. Wa nahnu indahu, dan kami, kata Nafi' Ibnu Umar, kata Ibnu Umar Ibnu Khattab juga mengatakan kami ada di dalamnya, di dalam jamaah itu. Pada waktu itu juga Nafi' kemudian juga Umar bin Khattab itu ada di dalamnya sebagai jamaah. Fayasjudu, maka Rasulullah sujud ya di ayat apa Pak Hilman? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru apa? Wa hum la yastakbirun, itu innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru bihi wa hum la yastakbirun. Jadi fayasjudu, maka Rasulullah sujudkan itu. Wa nasjudu ma'ahu, dan kami sujud bersama Rasulullah. Fanazdahimu, maka kami berdesak-desakan. Hatta ma yajidu ahaduna li jabati mawdi'an yasjudu alaihi, sampai-sampai banyak yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidatnya ketika sujud. Sampai-sampai ada yang sujud di punggung orang saking gak kemudian tempatnya. Jadi soft itu harusnya antara soft pertama soft kedua, tapi tengah-tengahnya diisi lagi, berebut untuk sujudkan itu ya. Jadi ihtiramkan itu. Dan tidak di ayat as-sajdah saja, ada 15 surat, bahkan ada satu surat yang 2 kali sujudkan itu. Maka ya ketika kita mendengar, membaca, maka kita ihtiram, sujud tilawahkan itu. Di surat Al-Insyiqaq apa Pak Rajali? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Jadi ketika dibacakan ayat itu artinya bukan perintah sujud. Wa idza quri'a, dan apabila dibacakan kepada mereka orang-orang kafir tentang Al-Qur'an, la yasjudun, mereka nggak mau sujud. Tapi kita sebagai orang yang beriman sujudkan itu. Jadi kita bukan melaksanakan perintah sujud, tapi kita melakukan kebalikan dari mereka yang menolak sujudkan itu. Jadi wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kemudian ada di surat Al-Alaq ya, di akhir. Cuman kalau di akhir agak repot. Kalau memang imam bacanya sampai akhir itu ruku, ya wis ruku baik. Toh sujud itu hukumnya sunnah. Jadi ketika baca terakhir surat Al-Alaq apa? Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Kalau lagi tilawah di luar sholat, ya kita langsung ngambil posisi untuk sujud. Wasjud, sujudlah. Waqtarib, mendekatlah pada Allah. Langsung kita melaksanakan perintah Allah, sujudlah dan mendekatlah. Tapi kalau lagi jadi imam, memang ayatnya ada di terakhir, wasjud waqtarib, ya nggak bisa sujud tilawah kan itu. Kenapa? Di akhir ayat itu membuat jamaah bingung. Ya. Jadi kok nggak ruku dulu kan itu? Padahal itu namanya sujud tilawah kan itu. Ya bisa jadi itu tidak ada sujud. Kenapa? Karena ya mengganggu, membuat jamaahnya, makmumnya ada kebingungan kan itu. Dan di ayat-ayat lain juga banyak kan itu yang ya dikatakan kurang lebih sekitar 15 tempat ayat yang disunahkan kita sujud tilawah. Tapi ada juga disunahkan kita membaca, enggak sujud tapi baca. Fastaghfir, astagfirullah. Fasabbih, gitu. Subhanallah.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi begitu udzkurullaha, sebut nama Allah, subhanallah, Allahu akbar. Yang penting menyebut nama Allah. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah, subhanallah, subhanallah. Kalaupun kita nggak paham, wis ngrungokaken bae. Kan itu. Karena nggak semuanya orang, apalagi yang mendengarkan, yang baca kadang juga ngerti kayak itu, maka ya cukup kita betul-betul ketika ada yang membaca Al-Quran itu sempat mendengarkan kan itu. Jadi dapat pahala kan itu. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, innamas sajdatu ala man istama'aha. Utsman bin Affan mengatakan, innamas sajdatu ala man istama'aha. Sujud itu disunahkan kepada orang yang mendengarkannya. Jadi ada yang mengatakan yang membaca dan yang mendengar harus sujud. Tapi Utsman mengatakan innamas sajdatu ala man istama. Sujud itu disunahkan kepada orang yang mendengar kan itu. Jadi yang mendengar, tapi di situ ada juga katakan qari wasami, yang membaca dan yang mendengarkan harus juga melaksanakan sujud tilawah. Kenapa? Sama-sama mendapatkan perintah dari Allah kan itu. Wa qala Az-Zuhri la yasjudu illa an yakuna tahiran. Az-Zuhri juga mengatakan bahwa sujud itu harus dilakukan dalam kondisi tahiran, suci. Karena ini betul-betul kita sujud pada Allah, maka harus dalam kondisi suci. Maka afdolnya baca Al-Quran itu kita dalam kondisi suci kan itu ya. Walaupun ada ikhtilaf al ulama, ada perbedaan antara bahwa boleh nggak baca Quran nggak punya wudhu kan itu. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh, ada mengatakan harus punya wudhu kan itu. Kenapa? Karena ketika ada perintah sujud, maka kita sujud dalam kondisi suci kan itu ya. Walaupun ada yang mengatakan tidak boleh, afdolnya kita megang Al-Quran, baca Al-Quran dalam kondisi punya wudhu kan itu. Walaupun ada yang mengatakan nggak apa-apa, nggak punya wudhu pegang Al-Quran kan itu. Bahas itu adalah afdolnya harus kan itu. Karena Allah mengatakan di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang sudah bersuci kan itu. Jadi apalagi membacanya, menyentuhnya pun, ngambilnya harus ya kita dengan kondisi punya wudhu kan itu. Kecuali memang melihat Al-Quran tercecer gitu ya. Jadi kalau tercecer, jatuh di jalan, kumpul dengan sampah gitu ya, diambil, kita tempatkan tempat yang aman kan itu ya. Kadang-kadang ya bungkus cabai masalahnya ya, bungkus gulang galing gitu kan itu, bungkus gorengan, pas dilihat ayat Quran kan itu. Kadang-kadang kertas-kertas bekas ya yang sudah nggak dipakai itu udah habis dipakai, banyak tulisan-tulisan diborong sama, dikilokan itu dijual. Nanti ada yang juga pakai bungkus cabai, bungkus cengek gitu kan. Begitu dilihat, ya Allah ini lembaran Al-Quran kan itu termasuk bagian ihanah, penghinaan kan itu. Nempatkannya saja harus istimewa, tempat yang di atas nggak kesentuh, ada yang jatuh pun harus diambil kan itu. Tapi kalau sampai kemudian orang nggak ngerti, dikiranya kertas biasa, kena bungkus kan itu. Orang yang menistakan Al-Quran itu azab ya, siksanya berat. Naudzubillah kalau sampai kena murka Allah kan itu. Kemudian dikatakan juga faida sajadta wa anta fi hadarin fastaqbilil kiblah. Kalau kita mau melaksanakan sujud tilawah ya, dalam rangka kita interaksi dengan Al-Quran, wa anta fi hadarin, dan kita dalam kondisi di tempat yang nyaman, fastaqbilil kiblata, maka usahakan menghadap kiblat. Jadi lagi posisi melingkar ya, tentu berhadap-hadapan. Maka ketika mau sujud harus ambil posisi menghadap kiblat.
Kalau wa anta fi hadarin, kalau dalam posisi kita di tempat yang aman lagi duduk-duduk kan itu. Fa in kunta raqiban fala alaika haitsu kana wajhuka. Kalau kita sedang ada di dalam posisi yang tidak mungkin bergeser tempat untuk menghadap kiblat, fala alaika, maka tidak wajib padamu kecuali bagaimana kondisi kita berada. Ya, nggak perlu menghadap kiblat, kemanapun kita bisa dalam kondisi raqiban, dalam kondisi di atas kendaraan, di mana mendengar ayat sajadah kita sujud dimanapun arah duduk kita. Jadi nggak perlu bergeser berubah mencari arah kiblat kan itu. Jadi ada adab ketika kita melaksanakan sujud tilawah, suci gitu ya. Kemudian menghadap kiblat kan itu. Kalau memungkinkan menghadap kiblat mungkin, maka di mana kita posisi menghadapnya kan itu. Jadi harus ya ada adab-adab ketika kita melaksanakan sujud tilawah kan itu. Kecuali bukan sujud sebatas kita mengucapkan hamdalah, kita berharap kan itu, ya Allah semoga buat kita kan itu, kita ada sifat rasa cemas kan itu memang perlu bagi kita yang membaca dan mendengarkan Al-Quran kan itu. Jadi selain dikatakan haddatsana Juraid qala akhbarani Ibu Mulaika an Utsman bin Abdurrahman an Rabi'ah bin Abdullah qala Abu Bakar wa kana Rabi'ah min khiyarin nas. Jadi Rabi'ah bin daripada khiyarin nas, orang yang terkemuka kan itu. Amma hadar Rabi'ah an Ibnu Khattab faraq wa qala yaumil jumu'ah 'alal mimbar bi suratin Nahli. Ketika itu Umar bin Khattab membaca surat Al-Jumu'ah, membaca pada Jumat alal mimbari, di atas mimbar, di suratin Nahli dengan surat An-Nahl. Surat An-Nahl gitu ya, dibacanya di atas mimbar ketika sedang khutbah. Karena salah satu rukun khutbah itu adalah membaca Al-Quran. Pas yang dibaca adalah surat An-Nahl yang di dalamnya ada perintah sujud. Lagi di atas mimbar kan itu. Kemudian hatta idza jaa as-sajdata nazala fasajada wa sajadan nasu. Ketika sampai pada ayat as-sajdah di surat An-Nahl gitu, nazala, maka ia turun dari mimbarnya, fasajada dan sujud, wasajadan nasu, dan semua jamaahnya sujudkan itu. Jadi ketika sedang berdiri pun di atas mimbar sedang khutbah, ketika baca ayatnya, ayat tentang perintah sujud, maka sampai turun dari podium, dari mimbar harus sujud, dan semua jamaahnya sujudkan itu. Ya, ketika baca surat As-Sajdah, di surat At-Taubah apa surat apa yang ada dikatakan ya amanur ka'u gitu, ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun gitu ya. Surat Al-Hajj gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Satu ayat itu perintahnya banyak. Satu ayat, wahai orang yang beriman, irka'u, rukulah, wasjudu, sujudlah, terus waf'alul irka'u wasjudu wa'budu itu ya, ibadah waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, supaya kamu bahagia, beruntung kan itu. Itu ayat ada disunahkan sujud. Ketika ayat itu dibaca di atas mimbar oleh khatibnya, maka khatib turun dari mimbar dan sujud, dan semua jamaah jemaahnya semua sujudkan itu, melaksanakan sunnah itu kan itu. Kebetulan dibaca oleh Ibnu Umar bin Khattab, dikatakan sini adalah surat An-Nahl kan itu. Ketika sampai surat As-Sajdah, nazala, turun dari mimbar, fasajadah, bersujud, wasajadan nas, dan semua sujud. Hatta idza kanatil jum'atul qabilah qara'aha biha hatta idza jasqala ya nas. Jadi sampai kemudian Jumat berikutnya ketemu lagi,
Qara'a biha, baca lagi surat itu kan itu. Surat An-Nahl. Hatta idza ja sajdata, sampai pada ayat yang ada sunnah sujudnya, qala ya ayyuhan nas inna na'muru bis sujud. Jadi langsung disampaikan, jamaah rahimakumullah kan itu. Kami ini diperintahkan untuk sujud kan itu. Dalam ikhtiram, melaksanakan interaksi bentuk penghormatan pada Al-Quran. Faman sajada faqad asaba. Kemudian kata Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang sujud maka itu telah mengenai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man lam yasjud, dan barang yang tidak sujud, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa. Artinya perintah sujud dalam tilawah ini adalah sunnah. Barang siapa yang melakukan maka telah mendapatkan sunnah Rasulullah. Barang siapa yang tidak melakukan, fala isma alaihi, tidak ada dosa baginya. Kan itu. Artinya Jumat yang lalu membuat heboh gitu ya. Umar bin Khattab lagi di atas mimbar, begitu baca ayat tentang sujud, turun dari mimbar sujud, dan semua jamaahnya sujudkan itu. Jumat berikutnya disampaikan bahwa kami diperintahkan untuk bersujud ketika melewati membaca ayat-ayat tentang sujudkan itu. Kemudian faman sajada faqad asaba, barang siapa yang sujud maka ia telah mengenai mendapatkan sunnah Rasulullah. Faman lam yasjud, yang barang siapa yang tidak mau sujud, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa kan itu. Artinya apa? Dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, sampai ketika di atas mimbar pun sedang khutbah, ketika baca itu turun dari mimbar dan sujud dulu. Jadi membuat heboh kalau sekarang begitu, Pak Mul gitu kan, imamnya turun sujud kan itu, jamaahnya ngadeg kabeh kan itu, lagi apa gini kan itu. Seandainya itu dilaksanakan itu ya, begitu dari mimbar turun sujud, jamaahnya kaget, kok khutbahnya berhenti kan itu. Dilihat khotibnya mana, turun dari mimbar, sing lagi turu tangi kan. Iya, ada apa ini kan itu kan itu. Kenapa? Karena ya sedikit agak aneh kan itu. Jangankan lagi khutbah, ya, lagi sholat biasa saja gitu ya. Sholat kebetulan dibaca ayat itu, tiba-tiba sujud. Yang aneh banyak gitu kan. Terakhir ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang celak-celak doang. Kok tiba-tiba imamnya gitu ya, lagi anak-anak lagi baca, tiba-tiba nggak ada suara apa langsung sujudkan itu. Jadi yang belum pernah sholat ya, ketemu itu kan itu ya, aneh kan itu. Yang sudah biasa, udah dengerin tilawahnya, oh sebentar lagi ada sujud nih kan itu. Tapi begitu sujud, kok yang di kiri begini, yang di kanan begini, yang depan begini, wah acak-acakan kan itu. Walaupun ya disampaikan di awal ketika mau imam sebagai imam Jumat itu ya, para jamaah semuanya nanti ketika saya baca surat ya, di rakaat pertama ini ada sujud tilawah ya, ada sujud tilawah disampaikan, tapi nggak ngeh kan itu. Begitu di tengah-tengah bacaan tiba-tiba sujud kan itu ya, masih juga tanda tanya kan itu, tadi itu sholat apa sih kan itu. Ada mengatakan sholat subuh Jumat 3 rakaat gitu kan. Sholat subuh hari Jumat, oh aneh, Jumatnya subuhnya 3 rakaat kan. Padahal itu bukan rakaat itu ya, cuman sujudnya doang kan itu. Jadi sebetulnya itu sunnah kan itu. Wa man lam yasjud fala isma alaihi, kalau tidak sujud pun juga nggak ada dosa kan itu. Tapi kalau memang yang sudah biasa ketemu ayat sajadah itu sujud, itu adalah faqad asaba, telah menepati mengenai sunnah Rasulullah. Walam yasjud Umar, dan Umar pun waktu tidak sujudkan itu. Wa zada Nafi' an Umar innallaha lam yafrid as-sujuda illa an-nasha. Kemudian Nafi' mengatakan dari Ibnu Umar, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yufrid, tidak mewajibkan sujud illa an-nasha, kecuali bagi yang mau melaksanakannya. Jadi Allah tidak mewajibkan. Kalau wajib ya
Imam banyak menghindar ketemu ayat itu kan itu. Jangan baca ayat itu. Kenapa? Ya, wajib sujud kan itu. Jadi innallaha lam yafrid as-sujuda illa an nasha. Allah tidak mewajibkan sujud kecuali bagi yang mau sujud saja. Jadi kalau itu diwajibkan, ya imam-imam milih-milih. Jangan sampai ketemu perintah sujud kan itu. Kenapa? Karena wajib sujud kan itu. Kalau sampai diwajibkan sujud, maka banyak jamaah makmum yang kemudian kebingungan kan itu. Kemudian juga man qara'a as-sajdata fi as-salati fasajada biha. An Abi Bakr an Rafi' qala sallaitu ma Abi Hurairah al-atamata faqara'a idza as-sama'u syaqqat fasajada faqultu ma hadhihi qala sajadtu bi khalfa Abil Qasim fala zalu asjudu fi hatta alqahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sallaitu, aku salat bersama Rasulullah al-atamata, salat maghrib, ya. Faqara'a, maka Rasul membaca surat idzas sama'u syaqqat, namanya surat al-insyiqaq itu. Di tengah-tengah surat itu ada ayat sujud. Ya, ketika baca ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun fasajada, maka ia sujud. Faqultu, maka aku berkata, ma hadhihi, salat apa ini? Sujud apa ini kan itu? Qala sajadtu biya khalfa Abil Qasim. Kami sujud dengan ayat ini di belakang Rasulullah SAW. Fala azalu, maka saya tidak berhenti, terus setiap baca surat ini saya harus sujud hatta alqa, sampai saya diwafatkan. Jadi ketika itu pernah sholat bersama Rasulullah gitu, dan ada sujud di surat al-insyiqaq, maka ketika sholat maghrib baca surat al-insyiqaq idzas sama'u syaqqat gitu, maka sujud. Ditanya oleh jamaah, apa-apaan ini kan itu, sujud apa kan itu? Dijawab bahwa saya pernah sholat bersama Rasulullah dan pada ayat ini selalu sujud, dan saya sampai hari ini terus sujud hatta al-qaw, sampai saya wafat. Kenapa? Karena mengikuti langkah jejak Rasulullah SAW. Jadi terus setiap ketemu baca surat ini sujudkan itu. Itu di surat idzas sama'u syaqqat atau surat al-insyiqaq kan itu. Jadi di sana ada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun kan itu. Dari hadis lain, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surah allati fiha as-sajdah. Dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang di dalamnya ada perintah sujud. Fasajada, maka Rasulullah sujud. Wa nasjudu, dan kami sujud hatta ma yajidu ahaduna makan limudijabati, sampai-sampai banyak di antara kita jamaah sholat yang tidak mendapatkan posisi untuk sujud karena saking ramainya orang-orang sujud kan itu. Sehingga ya dalam rangka ihtiram, ya memuliakan Al-Quran ini, ya ada perintah sujud, ada perintah bertasbih, bahkan termasuk menempatkan dan merawatnya pun juga bagian daripada ihtiram kan itu. Jadi Quran yang sudah nggak layak pakai itu, ya nggak layak pakai, dibaca susah. Kenapa? Halamannya wis protolan, nggak ketemu Yasin, nggak ketemu ujungnya gitu kan. Di awal ada Yasin tapi kok nggak ada berhentinya gitu. Kenapa? Halamannya udah pada copot atau sudah pada bolong-bolong. Klemen tuh. Ada Quran yang sudah pada bolong-bolong kan itu, ya. Sehingga kelihatannya kayak titik gitu kan. Ini nun apa tak kan itu, ya. Jadi pada bolong kan itu. Itu namanya Quran sudah nggak layak dibaca kan itu. Kenapa? Sudah pada rusak, halamannya cakak-cakan sampai pada sobek kan itu. Maka itu pun juga tetap harus ada kita ihtiram. Ini walaupun kondisi begini, itu Al-Quran kan itu, tetap harus dirawat, ditempatkan di mana yang kira-kira nggak kesentuh-sentuh orang.
Jadi kalau yang masih bagus, masih rapi, bisa diambil oleh jam, bisa dibaca. Tapi yang begini dibacanya sudah ngacak. Kenapa? Halamannya sudah pada kurang kan itu. Begitu baca surat Al-Mulk nggak habis-habis. Kenapa? Olah ke ujungnya kan itu. Harusnya Al-Mulk itu selesainya apa? Bima imma'in kan itu. Nggak ketemu. Harusnya Yasin itu selesainya wa ilaihi turja'un. Tapi ini dibaca nggak ada ketemu turja'unnya. Kenapa? Halamannya udah pada hilang kan itu. Maka tetap Quran ini nggak boleh dibuang sebagai sampah gitu ya. Ya diamankan, taruh di mana supaya Quran ini aman kan itu. Kenapa? Ada mukjizat, ada keberkahan di dalamnya kan itu. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran, ya nggak belajar, tapi sayang sama Al-Quran, dirawat, dijaga, itu ada keberkahan, ada mukjizat gitu. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita habis baca Quran, selesai, ditaruh di lantai begini, ya itu dimarahin, harus diangkat, harus selalu dalam kondisi di pangku. Bawahnya pun di sini bawahnya, gitu ya. Quran itu. Bahkan kalau selesai baca, orang-orang Arab itu habis baca itu langsung dicium Qurannya kan itu. Itu bagian daripada ihtiram. Artinya apa? Ketika kita mendengar Al-Quran, ya kita perhatikan ada perintah ayat wasabbihuhu, bertasbihlah subhanallah kan itu. Ya itu sudah apa namanya sangat-sangat ihtiram. Bahkan ketika kita melihat Al-Quran pun tergeletak di bawah nggak layak, itu kita ihtiramnya apa? Ambil, amankan tempat yang aman kan itu. Walaupun Quran itu sudah tinggal sehalaman doang, sepotong malah kan itu. Oh ini Al-Quran gitu, itu perlu diamankan gitu. Jadi biar nggak tercecer kan itu. Orang-orang yang menistakan Al-Quran, ya selain azab dari Allah, juga aturan hukum positif di dunia berlaku kan itu. Siapa? Ahok ya, yang menistakan ayat Al-Maidah ayat berapa? Iya ayat 51 gitu ya, yang dikatakan barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin gitu, maka ia akan menjadi segolongan dengannya kan gitu. Di ayat itu sehingga ramai di terus ujung-ujungnya ya di penjara. Kenapa? Karena menistakan ayat itu, seakan-akan bahwa ayat itu bohong kan itu. Itu nggak boleh kan itu. Bahkan ada orang yang menjadikan Quran sebagai tisu pun gitu ya. Ya orang kafir, orang musyrik itu kan bagaimana supaya orang menjatuhkan, menjauhkan dari Al-Quran kan itu. Jadi kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, gampang mengalahkannya. Jadi bagaimana caranya musuh-musuh Islam menjauhkan umat Islam dari Al-Quran? Maka kita yang sebagai Muslim harus selalu dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Semua aturan-aturan hidup di dalam Al-Quran kan itu. Kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, maka gampang memusuhinya kan itu. Jadi musuh-musuh Islam itu bagaimana supaya ya hafidh Al-Quran itu dimusnahkan, belajar Al-Quran tidak ditiadakan. Kenapa? Karena kalau selalu masih ada Al-Quran dan masih diamalkan, nggak akan bisa dikalahkan kan itu. Sehingga berupaya mereka bagaimana supaya Quran itu dihanguskan kan itu, supaya nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang menggunakan aturan-aturan Al-Quran kan itu. Maka kita selalu berupaya lebih-lebih nanti berapa hari lagi di bulan Ramadan harus ya selalu bersama kita Al-Quran di mana-mana kita bacakan itu. Banyak orang yang kemanapun pergi di tasnya ada Al-Quran. Itu bentuk bukti bahwa ia dimanapun saya cinta Al-Quran. Tapi kadang-kadang digawa-gawa doang, gitu ya. Di kantongnya ada Quran gitu. Kalau nggak di tasnya, itu bentuk daripada ihtiram atau mahabbah, sayang sama Al-Quran kan itu. Sehingga kalau doa itu harapannya Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadi Quran ini sebagai penyejuk hati kan itu ya. Kalau doa-doa hatam Quran itu dikatakan apa? Yang doa hatam Quran itu Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran.
Allahumma arhamna bil Quran, terus waj'alhu li imaman, jadikanlah Quran ini sebagai panduan hidup kami, imaman wahudan warahmatan. Jadi jadikan sebagai panduan hidup kami, kan itu ketika doa selesai khatam Al-Quran itu, supaya betul-betul berharap bahwa Quran ini sebagai yang membimbing kita dalam sebagai perilaku kita, kan itu. Sebab di dalamnya adalah basyiron wa nadhiron, yang saya katakan pekan lalu sebagai kitab petunjuk, kitab cahaya, kitab apalagi kan itu. Sehingga bagi orang yang butuh cahaya ya Al-Quran, kan itu. Bagi yang butuh petunjuk ya Al-Quran, kan itu. Jadi betul-betul kita harus ihtiram melalui di bab ini, di hadis ini adalah tentang sujud terhadap ayat-ayat sujud, kan itu. Jadi baik yang mendengar atau yang membaca, jangan sampai Al-Quran dibuat olok-olok gitu ya, ya disorakin gitu ya. Saya bulan ini, kemarin bulan Rajab gitu ya, ada peringatan Isra Mi'raj yang tilawahnya katanya tilawah juara nasional gitu, tapi bacanya itu dibuat orang pada teriak gitu. Jadi begitu di akhir ayatnya semua orang ramai sorak-sorak gitu, terus pada nyawer, kan itu. Ini ya Allah, sampai saya ngomong nggak bisa di tengah kalangan, kenapa sampai begini, kan itu. Akhirnya sebalik lah, kan itu. Jadi di tengah-tengah kalau lagi baca Quran, mendingan pulang dia udah begini. Kenapa? Quran seakan-akan dibuat olok-olok. Jadi kalau di akhir ayat itu suaranya dibikin-bikin dan gerakannya dibikin-bikin. Terus setiap akhir ayat semua orang teriak, bukan takbir, bukan Allahu Akbar, bukan itu, bukan thayyib, tapi teriak itu semua. Rame, kan itu. Bilang, waduh, gimana Quran diginiin, kan itu. Jadi saya ngomong nggak mungkin ya di kalangan banyak orang tabligh akbar gitu kan. Koreknya nasional, kemudian saya harus pegang mic ngomong, minta tolong bapak ibu tolong ini Quran jangan dibuat bercanda gitu kan. Harusnya mah begitu. Qulil haqqo walau kana murran, katakan yang hak, yang sebenarnya walaupun itu berat, kan itu, tapi urwani, kan itu ya. Wis mendingan balik lah, kan itu udah begini. Kalau maaf permisi, kenapa petangnya mules, kan. Padahal nggak enak amat kalau kita duduk di sini ada orang yang istihza mengolok Al-Quran, kita diam, itu dosa gitu. Jadi orang mengolok Al-Quran kita diam itu dosa. Jadi kita harus, ketika ada orang yang naruh sembarangan Al-Quran, diolok-olok, dibulak-balik, itu kita harusnya ngingetin. Tapi kalau nggak berani, lunge, kan itu ya. Ada orang yang bercanda dalam pidatonya, bercanda, baca Al-Kafirun nggak habis-habis gitu kan ya. Wala ana wala antum walad dhalin, kan itu ya. Padahal itu kadang-kadang pada lucu, tapi nggak boleh sebetulnya, kan itu. Walaupun memang ada yang baca Quran, baca Al-Kafirun nggak ketemu-ketemu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma batum wala antum, perlu ketemu-ketemu, kan itu. Tiba-tiba dilanjutin walad dhalin gitu. Itu nggak boleh, kan itu. Ya kalau memang lagi salah diingetin, diluruskan, tapi bukan buat ya olok-olok, kan itu nggak boleh, kan itu. Barang siapa mendengarkan Al-Quran diolok-olok harus mengingatkan, oh jangan Pak, ini Al-Quran. Tapi kalau nggak berani, terus balik belah, kan itu. Harus pindah dari tempat itu. Dikatakan ya apabila di majlis itu ada mau Al-Quran yahudu fiatin ghairi, maka tinggalkan sampai mereka bicara sudah ke arahnya, kan itu. Jadi nggak boleh kemudian di majelis itu ada mengolok-olok Al-Quran, kan itu. Jadi diupayakan dimanapun kita duduk ada lingkaran Al-Quran, harus betul-betul kita dalam kondisi bersih, khusyuk, kan itu, istima, mendengarkan dengan baik. Kenapa? Ini adalah dalam ikhtiram pada Al-Quran, kan itu. Jadi di acara-acara tabligh akbar, peringatan-peringatan kalau pas ada tilawah, harus diarahkan, kita semua harus perhatikan dengan Al-Quran, kan itu bagian daripada ihtiram, kan itu. Kadang-kadang masalahnya kalau di tempat umum ya
dibuat sorak-sorakan, dibuat bercandakan itu. Baik, itu mungkin bab tentang sujud Al-Quran, ya, sujud tilawah. Selesai Pak Irman, Pak Mul. Nanti ke depan sudah masuk bab taksirus sholat, bab mengqashar sholat gitu ya. Jadi masih urusan sholat itu. Ya, sudah hadis keberapa? Sudah jilid 3 buku ini, ya, masih bicara di awal-awal, masih urusan sholat terus kan itu ya. Makanya wajar kita bewake Pak Jali. Pirang jilid? Ya, berapa jilid? 11 kan itu ya. 11 itu. Sebetulnya kitab kecilnya itu segini, kitab kecilnya gitu ya. Yang di dalamnya itu dari mulai bab toharoh, tentang wudhu, tayamum, masuk bab sholat, tentang sholat terus dibicarakan semua sholatnya, dari mulai sholat wajib, sholat sunnah, sholat gerhana, terus semua diselesaikan. Masuk lagi bab puasa gitu ya, atau bab zakat, selesaikan. Masuk lagi bab puasa, masuk bab haji, itu baru yang sekeharian. Nanti ada masuk bab muamalah, bab nikah, bab ini banyak, akikah segala macam banyak kan itu. Itu kitab awalnya mah semini doang kayak. Kalau melihat kitab Matan Takrib segini doang, tapi lengkap dari bab toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, tentang jual beli, utang piutang, bab nikah, tentang talak, tentang segala macam, terus masuk bab akikah, bab segala macam. Itu kecil kitabnya, kemudian disyarah menjadi besar, disyarah lagi segini lagi terus kan itu. Sebetulnya mah kecil awalnya gitu, tapi bekas ditafsiri semakin lebar kan itu. Ada kitab kecil di kantinnya itu namanya syarah syarah lagi Bulughul Maram segini, disyarah namanya Subulus Salam, sudah 5 jilid. Subulus Salam disyarah lagi, Nailul Autor lebar lagi, disyarah lagi, lebar lagi. Sebenarnya ini fikih. Kitab ini kitab apa? Kita kan kitab ini adalah fikih kan, Fathul Bari dari hadis itu, tapi disyarah terus sampai menjadi 11 jilid kan itu. Jadi fikih itu kitabnya Imam Syafi'i itu namanya, ya lumayan. Padahal kitab kecilnya tadinya segitu doang, bekas diperpanjang, disyarah akhirnya semakin besar kan itu. Jadi ya sabar saja gitu ya. Baru jilid 3 dari 11, jilid 3-nya masih banyak gitu. Dari 11 jilid kan itu. Kapan peragate gitu. Bukan nyari selesainya Pak Rojali, nyari fahamnya. Setelah paham diamalkan gitu. Kalau mau diselesaikan ya tinggal dibulak-balik perangkat selesaikan itu. Tapi bukan nyari selesainya, selesai berkah, hatam berkah gitu. Tapi dibaca, paham, diamalkan. Minimal walaupun nggak hafal hadisnya, pernah melintas, pernah kan begitu. Walaupun nggak hafal hadisnya, karena setiap satu bab itu hadisnya banyak kan itu. Bab sujud tilawah saja hadisnya ada khamsata asyara hadisan, ada 15 hadis yang menjelaskan tentang bab sujud tilawah. 15 hadis kan itu. Belum bab yang lain siapa, sehingga ya kumpulan hadis ini perlu kita baca dan rangka kita supaya betul-betul melihat, tahu, paham tentang mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah itu begini kan. Karena hadis ini adalah ucapan perbuatan Rasulullah SAW. Apa hadis? Hadis itu adalah qaulun, ucapan, akwalun atau perbuatan Rasulullah SAW yang disampaikan, dituangkan dalam hadis. Maka itu yang telah disampaikan dan dilaksanakan Rasulullah SAW. Baik, itu yang kita sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.